sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge 12 5 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Niku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 di Nabi nan terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal, yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Nah, sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten niki kula terangno. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Pokoke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat nggih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik. Nanti ada. Ngaji. Tapi rakaatnya sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya.
Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rokaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Teng mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir. Bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu kadang yo muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono. Jadi nak sholat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang ini niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan, mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ra malek dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah malah salah, nak bener ki melok napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Salah mbek napa adat. Ya biasa. Oh, nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salam, niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Gorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disegerakan tahajud bersama. Nah niku kula ra cocok. Tangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Dicocok nek ana tahajud bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan dan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan? Dan itu penggemarnya banyak. Resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ya ibadah kan. Amak wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ono gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kowe. Mboten tidak mau Gusti tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah? Boleh tak takoki kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat.
Sing ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wah rusuhi. Mergo turu apa? Turu. Tapi aja tiru. Lah iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu mbok setujoni niki ilmu. Difaham ya terus. Kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat gak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sirron begini. Misalnya kayak tahajud. Disunatno bengi-bengi ben ra wong roh. Disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok ngomong lho. Makane aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang yang mau coba Malamatiyah. Ada ulama jangan tiru. Nah, aku sering tiru. Buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi toreko semua saya wali senang sempurna. Katoan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol ke sana. Muhammad banyak itu sing supaya mereka untuk rahmat mergode ini karena dekne mantep para pangeran gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab mesti pangeran ngergani aku diproses didakwai napa ilallah dia dekne berat kok tahu blas alasane dijak salat fardu ya abot nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot mulane aku ora usah salat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku kula baleni malih dijak salat fardu wae apa? Nak nganti aku qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Atau 2 rakaat, 2 rakaat tapi ora kurang. Lha iku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawassul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir napa? Jilaniyah Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat to. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya Mas senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngarah referensi ini tapi kalau nanti diceritani nah sing tadi saya tahu kitabnya jadi fair secara akademik sing wau kalau roh kitabnya nah ini jadi cerita tapi kalau dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa saking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas gak pantas ono sing baturi dekne apa ning swarga mbek pangeran dijawab wis ngono mbek Ruhin kaya. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, terus dia kesin terus. Mosok wali kancaku kok tan. Terus dicetok mbek wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul kamu di surga itu saya aja. Wah, wali tenan maksudnya.
Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya be, cangkemmu sing darani aku kanca. Iku ape tak tobat no, sing nyalahno wong. Waduh, Bu Yazid sing separo tugas.